Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan Bismillah. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Silahkan disimak baik-baik. Nabi Ibrahim telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Sampai Nabi Ibrahim mulai menua, ia tak kunjung memiliki keturunan. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dianugerahi anak keturunan yang solih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Istri keduanya yang bernama Siti Hajar akhirnya mengandung. Kemudian lahirlah putra pertama Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim tentu senang dengan kelahiran Ismail. Ia amat menyayangi putra pertamanya itu. Namun, tak berselang lama setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, tempat yang kering, tandus, dan jarang sekali manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua ke Palestina dan hidup bersama Siti Sarah. Suatu ketika, Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail untuk melepas rindu dengan putranya. Suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam termenung karena mengingat mimpinya itu, dan ia kurang merasa yakin dari mana asal mimpi tersebut. Maka peristiwa itu pun dinamai dengan hari Tarwiyah atau hari perenungan mimpi. Namun Nabi Ibrahim pun kembali bermimpi untuk ketiga kalinya. Sungguh Nabi Ibrahim benar-benar yakin kalau mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari itu pun dikenal dengan hari Arafah atau hari pengetahuan mimpi. Nabi Ibrahim tidak bisa membayangkan bagaimana ia harus menyembelih putranya dengan tangannya sendiri. Namun karena itu adalah perintah Allah, beliau harus merelakannya dengan ikhlas. Kemudian Nabi Ibrahim pun meminta pendapat kepada putranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Hai anakku, aku telah bermimpi. Di dalam tidurku seolah-olah aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu? Tanya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku, insya Allah sebagai orang-orang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar engkau mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak, sehingga aku tidak menyusahkanmu. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku ketika ibuku melihatnya. Ketiga, tajamkanlah pedangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini
untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Air mata parang tersebut sudah menyentuh leher Nabi Ismail dan parang tersebut menjadi tumpul dan Nabi Ibrahim tidak dapat menyembelih Nabi Ismail. Setelah berbagai usaha dilakukan, penyembelihan tidak dapat dilakukan. Dalam putus asa, firman untuk Nabi Ibrahim pun turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Ia mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Nabi Ibrahim memberikan kita teladan yang sangat berharga, yaitu untuk selalu ikhlas dan sabar menerima perintah dari Allah dan rela mengorbankan kecintaan terhadap duniawi agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah kurban dalam Islam yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Semoga cerita tentang sejarah kurban ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.